Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Alamsyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak merupakan pungutan wajib, pungutan yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya, saat kita membayar pajak, kita tidak akan merasakan keuntungannya. Misalnya, uang tabungan bakal bertambah. Sebenarnya enggak, karena yang akan bertambah yaitu fasilitas umum yang akan kita nikmati hasilnya secara tidak langsung. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu fungsi pajak. Ada 4 fungsi pajak yang harus kita ketahui. Pertama, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Jadi, semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan sarana dan prasarana, atau bahkan membangun sebuah infrastruktur, dan lain sebagainya. Fungsi ketiga, yakni fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Artinya, dengan pendistribusian pajak secara merata, diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. Fungsi keempat, yakni pajak berfungsi sebagai pengatur atau regulasi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Nah, bea itu masuk ke dalam kas negara. Selanjutnya yaitu manfaat pajak. Di awal-awal sebelumnya sudah dijelaskan tentang pembangunan dan lain-lain. Nah, jadi manfaat dari pajak itu sendiri secara umum ada 4, yaitu 1. Membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, memberi keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran umum, seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Yang ketiga, membiayai pengeluaran produktif, seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Dan yang terakhir, membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Demi menekan angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta, pemerintah provinsi bersama kepolisian daerah Metro Jaya memberlakukan pajak progresif. Artinya, pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya akan semakin meningkat. Contohnya begini. Jika ada 2 sepeda motor atau 2 mobil yang ada di rumah kamu, nah kendaraan motor atau 2 mobil yang kedua akan dikenakan pajak progresif. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, tarif pajak proporsional. Tarif pajak ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Kedua, tarif pajak tetap. Tarif pajak ini artinya tetap, tidak ada perubahan pada setiap dasar pengenaan pajak, alias besar atau jumlah yang dibayarkan itu sama. Ketiga, tarif pajak degresif. Tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun setiap dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak yang terakhir, yaitu tarif pajak progresif. Seperti yang sudah dijelaskan dengan contoh pengenaan tarif pajak kendaraan, bahwa persentase pajaknya meningkat untuk setiap dasar pengenaan objek pajak yang seperti sebelumnya kita bahas. Dan selain itu, saya kira sudah cukup lumayan banyak.
Setelah itu, saya kini akan menjelaskan secara singkat tentang persiapan membayar pajak. Jadi, pajak menurut golongannya. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua. Kedua jenis pajak menurut golongannya adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung oleh pihak yang membayar. Dengan kata lain, pajak langsung bisa juga disebut sebagai wajib pajak. Ya, karena disebut sebagai wajib pajak, pajak langsung ini tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Contoh pajak langsung antara lain adalah pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Jadi, pajak tidak langsung ini adalah kebalikan dari pajak langsung. Pajak tidak langsung bisa dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang bisa dilimpahkan oleh penjual kepada pihak yang membeli barang-barang tersebut. Yang kedua, pajak menurut sifatnya. Berdasarkan subjeknya, pajak digolongkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Perbedaan mendasar dari kedua pajak ini adalah pajak subjektif itu bersifat perorangan, sedangkan pajak objektif itu bersifat kebendaan. Pajak subjektif ini adalah jenis pajak yang memperhatikan kondisi pribadi dari orang yang membayar pajaknya. Kondisi pribadi yang dimaksud misalnya adalah status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga. Kondisi tersebut akan mempengaruhi penghasilan tidak kena pajak dari orang tersebut. Pajak objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan sifat objek pajaknya aja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Contohnya adalah bea materai. Selain bea materai, pajak pertambahan nilai juga tidak menilai kondisi pribadi, tetapi lebih melihat ke syarat-syarat yang dimiliki objek tersebut. Ya, dan yang terakhir, pajak menurut lembaga pemungutannya. Klasifikasi pajak selanjutnya didasarkan pada pihak yang memungut pajak tersebut. Ada dua jenis, yaitu pajak pusat atau pajak daerah. Pajak pusat ini bisa disebut juga sebagai pajak negara. Sesuai dengan namanya, pajak negara ini diambil oleh pemerintah pusat dan bisa dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah itu dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah dan bisa digunakan untuk pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2, pajak daerah itu dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak apa aja yang menurut kalian bisa masuk di daerah kalian? Ya, sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.